Saudara-saudara yang terkasih, saya sangat bersyukur. Kenapa? Bisa berani kasih kembali ketemu Anda. Yang kedua, bacaan hari ini benar-benar ini bacaan favorit saya. Wow. Ayo saudara-saudara yang di rumah ikuti saya. Wow. Wow. Favorit. Karena apa? Kalimat Tuhan Yesus. Aku di dalammu, kau di dalamku. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Ya, berarti saudara-saudara. Ini kalimat yang membuat saya menjadi wow gitu, betul-betul. Jadi ada sesuai lagunya itu. Engkau di dalam dan ku ada dalam. Jadi kita ini di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Dan ini hanya iman orang Katolik yang bisa begitu. Dan tadi kalimat pertama itu kalimat yang luar biasa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudari, coba renungkan. Saya bersyukur menjadi orang Katolik, menjadi pastor orang Katolik. Karena apa? Kalimat tadi, akulah jalan. Suatu hari saya pernah jalan-jalan ya. Ada anak muda lagi main gitar. Di pinggir jalan gitu, kaget. Tapi ini komunitas orang-orang Katolik. Dia nyanyi lagunya bagus sekali. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Ini kaget saya. Itu kan rocker. Wow. Tapi di rocker kan anak-anak muda. Aku jalan. Saudara-saudara yang terkasih, ini benar-benar menyentuh saya. Dan pertanyaannya adalah, sejauh mana saya, Anda, kita semua, saya bukan hanya mengkhotbahi Anda, tapi saya juga mengkhotbahi diri saya. Sejauh mana Anda dan saya percaya bahwa Yesus itu jalan, bukan hanya jalan, kebenaran, dan bukan hanya kebenaran, dan hidup. Dan ini serius, saudara-saudari. Serius. Kalau Anda sungguh mempercayainya, Anda tidak usah takut, saudara-saudara. Tidak usah takut apa, Romo? Tidak usah takut terhadap penderitaan. Tidak usah takut pada kematian. Kenapa? Jalan kebenaran dan hidup. Saya santai hidup saya. Saya pernah sharing, akan saya sharingkan lagi. Gak apa-apa ya sharing ya, amin, amin. Boleh ya, boleh ya, boleh nggak? Boleh ya. Mau di rumah, boleh ya. I love you, karena Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan adalah apa? Saya punya pengalaman peristiwa dulu sekian tahun yang lalu, kan Anda tahu itu habis ada satu pesawat jatuh di Kepulauan Seribu kan, pesawat apa lain atau apa ya. Nah, sehari kemudian, kan itu lagi heboh ya, booming, pesawat jatuh. Saya juga naik pesawat dari waktu itu dari Palangkaraya mau ke Surabaya. Apa yang terjadi? Terjadi badai. Memang ada badai. Wih, ngeri. Kita sudah pasang sabuk pengaman, sudah tegang, semuanya tegang. Pramugari saya lihat tegang, atau pilot juga tegang. Jadi bayangkan, saya seumur-umur naik pesawat, baru kali itu naik pesawat, pramugari yang mengatakan mohon doa menurut kepercayaan masing-masing. Bayangkan, apa nggak tegang ini? Tegang, mungkin saking tegangnya, panik. Karena sebelumnya, sehari sebelumnya ada pesawat jatuh, tegang, saudara-saudari. Tetapi apa yang terjadi, saya nggak tahu, seluruh pesawat tegang, hanya Romulus yang tidur nyenyak. Saya tertidur dengan nyenyak. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Apa yang terjadi? Saya duduk di sebelah saya ibu-ibu. Itu ibu-ibu. Dia duduk di tengah. Di sikutnya saya. Bah! Ya, pertama dia suruh sebelah kanan. Sebelah kanannya Pak Haji. Bapak Haji, iya. Sembahyang, Pak. Sembahyang. Saya di sikut, saya tertidur. Wah, kaget, saya terbangun kan. Ada apa, Bu? Anda ini orang agama apa? Saudara-saudari, saya ditanya, Anda ini orang agama apa? Apa? Saya orang Katolik. Apalagi orang Katolik berdoa. Kenapa? Pesawat kita dalam bahaya. Ya ampun. Biasa aja careless dalam itu. Biasa aja kali. Maksud saya, doa Pak, doa. Ya, karena saya dipetak-petak itu, padahal saya dalam hati saya sebelum naik pesawat pun, sebelum pesawat terbang pun, saya juga berdoa, itu otomatis. Saya dipaksa-paksa. Yo, selesai sudah. Tapi, waduh, akhirnya kemudian pesawat itu tenang, pesawatnya apa? Cuacanya tenang, nggak turbulen sekali, jadi sudah tenang. Dan apa yang terjadi? Si ibu itu mengatakan, lu lihat toh, Pak, aman, kan? Karena kita berdoa dalam hatiku. Iya, lu nggak butuh gue, lu dalam hati saya. Nah, kemudian dia kepo lagi. Karena saya udah nggak bisa tidur kan? Saya buka surat-surat saya kan, tertulis kepada yang terhormat Romo Lulus Widodo.
Itu ibu tuh kepo, ngelirik saya lagi. Loh, Bapak ini Romo ya? Iya, Bu. Aduh, untung ada Romo. Dia bilang, kenapa untung ada Romo? Apa, Bu? Iya, kok terjadi apa-apa? Kan ada Romo. Itu tadi bentak-bentak gue, kalau gitu. Nah, terus sudah gitu, akhirnya ibu itu kemudian bertanya pada saya, Romo, saya tidak tahu bahwa Romo tadi itu ada seorang Romo, tapi saya lihat, kenapa Romo begitu tenang? Semua penumpang panik, Romo dengan tenang, tidur nyenyak, seperti tidak ada beban hidup ini. Saya bilang kepada ibu itu, Bu, ibu kan orang Katolik juga. Iya. Kalau ibu orang Katolik, satu hal, Bu. Ibu percaya pada Tuhan? Tuhan mengatakan apa? Akulah jalan kepada Anda. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan sampai kepada Allah. Dan yang berikutnya, kalau kita percaya dalam nama Tuhan, apapun yang kita minta dalam Tuhan, dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengabulkan. Pertanyaannya adalah, mati itu di tangan Tuhan. Kalaupun mati sekarang, why not? Meskipun kita mengatakan, why me? Gak masalah. Ya kan? Karena Tuhan menyayangi kita. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan menyayangi kita. Amin. Kata kuncinya. Dan penderitaan di dunia ini, anak sakit kah, ada kebangkrutan, atau apa saja, itu bagian dari kehidupan, saudara-saudari. Oh, saya bukan menghibur. Saya mengatakan, saya juga mengalami banyak penderitaan dari saya kecil. Dari saya lahir sampai saya jadi pastor pun saya mengalami banyak penderitaan. Tapi saya jalani kehidupannya. Nah, saudara-saudari, saya mengatakan pada ibu tadi, Bu, yang membuat saya tenang, saya percaya pada Tuhan. Saya tanya, ibu percaya pada Tuhan? Dia malu kan. Nah, saudara-saudara terkasih, tetapi peristiwa bukan hanya berhenti di situ. Saudara-saudari, saya datang ke Surabaya dalam acara suatu KRK. KRK, Kebangunan Rohani Katolik. Dan apa yang terjadi? Pas saya berada di depan pintu masuk, si ibu itu ternyata salah satu panitia KRK. Oh. Dan temanya adalah percaya dalam nama Tuhan. Tema KRK. Ibu itu kena sama saya. Kena sama saya, ibu itu. Saya hanya mengatakan pada ibu itu, bukan saya nggak bilang ibu itu, saya mengatakan, kalau Anda sungguh percaya kepada Tuhan, Anda sungguh percaya kepada Tuhan, tidak usah takut. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini itu luar biasa, baik dari bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ini, perhatian baik, tidak seorang pun. Nah, itu pertanyaan lagi. Dialah yang melakukan pekerjaannya, percaya kepada aku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudara-saudari, aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Engkau di dalamku dan ku ada dalam. Tak ada yang mungkin bagimu. Ini kata kunci. Tidak mungkin bagi Tuhan. Mengasihimu selalu dengan seluruh hatiku. Mengasihi dengan seluruh hati. Saudara-saudari, pertanyaannya, apakah Anda mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dalam hidup Anda? Penderitaan pasti ada. Mau kaya, mau miskin, pasti semua menderita. Mau Anda itu pejabat, atau sekedar orang biasa-biasa, pasti ada penderitaan. Mau ada itu Romo, mau bukan, pasti ada penderitaan. Setuju? Tinggal bagaimana respon terhadap penderitaan itu. Bagaimana tanggapan terhadap penderitaan itu. Bagaimana kita menyikapi penderitaan itu. Menentukan kualitas imanmu. Imanku. Kalau ada baper, gampang bunuh diri, dan lain sebagainya, berarti iman Anda masih kaleng-kaleng. Kita punya iman yang berbobot. Artinya, penderitaan menghantam kehidupan kita. Lihat. Semoga sampai. Saya memegang salib, saudara-saudara. Nah, kalau kita semua mau enak, saudara-saudari, lalu Tuhan kita kok. Tuhan kita yang mati di kayu salib. Tuhan mengalami peristiwa jalan salib yang mengerikan. Dicambuk, dihina, diludahi. Itu Tuhan kita, bro, sis. Hello, Pak Uma, hello. Itu Tuhan kita. Kalau kita mau enak-enak, dan ding, nggak bisa ya. Barang siapa mau jadi muridku,
menyangkal diri, memantul salibmu setiap hari, dan mengikuti. Apakah ini teori? Tidak. Ini bukan teori. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Dan dikatakan tadi, nanti saya kembalikan, perhatikan baik-baik. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apapun yang kamu minta dalam namaku, hello, apapun, everything, semuanya, segala sesuatu yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Anda kalau membaca dan merenungkan bisa tergetar. Saya merenungkan ini tergetar, saudara-saudara. Apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta in nomine Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, saya tidak berteori. Saya mengalami banyak peristiwa dalam kehidupan ini. Saya bukan orang yang luar biasa, saya pastor biasa-biasa saja. Saya seorang pastor di pedalaman Papua. Saya pastor biasa, bukan pastor hebat, bukan pastor yang berkarisma luar biasa. Saya pastor biasa-biasa saja. Tetapi dari hal yang biasa ini, saya menekuni bahwa Tuhan begitu mengasihi dan saya rasakan kasih Tuhan. Makanya kalau saya menderita, saya suka lagu-lagu rohani. Salah satunya ya lagu-lagu yang kita sering nyanyikan itu lagu-lagu rohani. Saya itu kalau sedih, bukan saya itu baperan Bapak, saya masuk ke dalam kesedihan saya untuk saya melihat, rasakan sapaan Tuhan. Kalau saya mengalami kesedihan, saudara-saudari, saya biasanya nyanyi satu lagu ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Demikian jiwaku haus Engkau. Perhatikan saudara-saudari, pada saat Anda menderita, hidupkan, tanamkan, biasakan haus akan Tuhan. Ku rindu selalu. Pada saat kita mengalami penderitaan, kesulitan, katakan, rindu selalu hadirmu di hidupku. Kita merasakan kehadiran Tuhan, memulihkan jiwa kita yang letih lesu. Hapuskan air mataku, dan pada saat Anda menangis, hapuskan air mata. Minta pada Tuhan, saudara-saudari. Dan ini real, saudara-saudari. Minta Tuhan menghapuskan air mata derita kita. Anak sakit, suami terbaring stroke, penderitaan yang beban berat, hapus. Mengalirlah kuasa roh, mohon kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Saya bukan mengada-ada. Ini real, saudara-saudari. Iman itu harus hidup. Iman itu bukan mati, kata Yakobus. Itu harus hidup. Saudara-saudara, ini real. Kita katakan, Tuhan, aku hadir di hadapan. Aku merasakan kehadiran-Mu. Hapuskan air mataku. Anda jangan ragu menangis di depan Tuhan. Jangan pernah ragu menangis di depan Tuhan. Tapi jangan menangis di depan tetanggamu, saudara. Ceritanya menjadi lain. Kalau Anda menangis di depan tetangga, ceritanya menjadi lain. Bahkan jangan menangis di depan pastormu, ceritanya menjadi lain juga. Ada menangis di depan pastor, ini ibu-ibu, maaf, bukannya dari ibu-ibu, amin. Tidak. Ini nangis, pastornya lagi ada masalah, sudah ketemu, tutup, ketemu, apa namanya? Sumbu ketemu tutup, ya sudah. Jangan. Menangislah di depan Tuhan. Tuhan nggak kelihatan. Justru di situ, setelah puas menangis, barulah pergi ke Romo untuk minta doa berkat begitu. Jadi jangan dibalik logikanya. Makanya kalau ada orang konsultasi dengan saya nangis, mau telepon, mau apa, nangis dulu, selesaikan. Bahkan kita nggak bisa ngomong dengan orang yang nangis. Saya orang datang, mau ngomong apa dengan orang demikian toh? Kalau orang menangis itu logikanya udah mati, saudara-saudari. Nangis dulu, saya bilang begitu. Sama, saya pernah ditelepon anak muda, Romo, ya, gimana? Saya mau bunuh diri. Oh, silakan. Nah, iya tuh. Sekarang pertanyaan orang telepon saya, Romo, saya mau bunuh diri. Terus saya mengatakan, jangan. Udah tambah seneng. Sudah, tiba-tiba cari apa? Kalau saya mengatakan silakan, dia bingung. Stop lu. Kok Romo ini gimana sih?
Iya, silakan. Mau bunuh diri? Silakan. Betul nggak? Saya kan nggak tahu dia di mana. Dia telepon saya, dia di atas gedung bertingkat 20, terjun bebas. Mungkin dia di atas 50 di Dubai sana. Kita kan nggak ngerti. Saudara-saudari. Betul nggak? Halo? Nah, tapi kemudian saya tanya, itu sudah keputusan atau masih bisa dibicarakan? Oh, masih bisa dibicarakan. Oh, mari kita bicara. Mari kita bicara. Nggak mungkin lah, bilang bunga mati-mati aja lo. Nggak gitu kan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, nangis juga demikian. Bu, Pak, apa? Sudah selesai nangisnya? Sudah, mari kita bicara. Kalau sudah selesai menangisnya, mari kita di... Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi, pada saat Anda beriman kepada Tuhan, Anda percaya kepadanya, yang mau saya katakan adalah pegang untuk renungan di waktu pertama ini. Nanti kita akan beradorasi. Nanti kita akan beradorasi. Pada saat Yesus dalam sakramen kudus ditatahkan, pada saat Yesus dalam sakramen kudus ditatahkan, saudara-saudari, sadarilah kalimat dari Tuhan Yesus tadi, aku di dalammu, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalamku, aku di dalammu dan kau di dalamku. Saudara-saudari, ini bukan sekedar benda, ada gambar kayak matahari ini, kemudian bukan. Tapi iman kita mengajarkan, itu Tuhan kita. Amin, saudara. Yeah. Impossible is nothing. Dalam nama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Berdoalah sungguh-sungguh. Tadi Tuhan mengatakan apa dalam bacaan hari ini? Supaya aku akan melakukannya, ya, apapun yang kamu minta, apapun, perhatikan, yang kamu minta dalam namaku. Ya, bukan aku yang, bukan saya yang menulis ini, saudara-saudari. Saya yang menulis dalam kitab suci ini bukan saya. Penulis Injil yang diilhami diresapi oleh Roh Kudus. Nah, dikatakan apapun yang Anda minta dalam namaku, aku akan melakukannya, aku akan mengabulkannya. Nah, saudara-saudara, nanti dengan penuh iman, pandanglah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Entah ada di rumah atau di mana, pandanglah saat nanti. Pada saat adorasi ini, Yesus benar-benar hadir, betul-betul hadir. Dan pada saat kehadiran Yesus itu, katakan, tadi yang saya katakan tadi, lihat tadi, bagaikan tanah kering. Anda jangan memposisikan Anda itu orang hebat. Kalau doa di depan Tuhan, jangan, oh, Tuhan aku ini kaya raya, Tuhan. Duitku triliunan, Tuhan. Nah, no. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, hapuslah air mata. Hapuskanlah kesedihanku, suamiku sakit, Tuhan, anakku sakit. Keluargaku bermasalah, Tuhan. Ada beban-beban hidup dalam hidupku, dalam keluarga aku. Tolong aku, Tuhan. Mengalirlah kuasa roh, mohonlah biar Roh Kudus mengalir. Karena kalau Tuhan memberikan Roh Kudusnya pada kita, semuanya akan menjadi damai. Dalam Roh Tuhan ada kedamaian. Dalam Roh Tuhan ada penyelesaian segala persoalan kita. Ingat, saat nanti sakramen aku ditatahkan, sadarilah Tuhan mengasihi. Amin, saudara. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita hening saja.